Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Di video sebelumnya, kita pernah membuat review mengenai mobil Mitsubishi Expander facelift yang tipe Ultimate warna putih. Tapi di video tersebut, untuk versinya versi yang test drive, jadi full aksesoris ada body kitnya. Nah, di sini ada banyak konsumen yang penasaran, kira-kira kalau untuk yang versi normalnya tanpa body kit, tampilannya seperti apa? Barangkali Anda juga punya pertanyaan yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Nah, langsung saja. Untuk unit yang kita review ini merupakan unit yang versi asli, jadi tanpa body kit. Pertama kita mulai dari dimensi. Mobil Mitsubishi Expander Ultimate ini memiliki lebar 1,75 meter, tingginya juga sama 1,75 meter, serta untuk panjangnya mobil Expander Ultimate Facelift ini sekarang panjangnya 4,595 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Nah, ini unitnya masih sangat baru diproduksi tanggal 25 November kemarin. Dari masalah dimensi, sekarang kita lanjutkan ke tampilan depan. Nah, untuk tampilan depan di sini grill utamanya ada logo Mitsubishi berwarna chrome. Kemudian untuk grillnya sekarang model tebal berjumlah 2 baris berwarna hitam. Lalu untuk lampu LED position lamp juga ada perubahan. Sekarang kombinasi. Jadi kalau yang bagian tengah ini untuk lampu sen, kalau yang 3 baris ini untuk lampu LED position lampnya. Serta di ujung ada aksen warna silver. Nah, kalau untuk tampilan depannya di sini mengalami penyegaran dibandingkan dengan Expander yang non facelift. Untuk desain lampu utamanya seperti ini. Jadi sekarang sudah menggunakan model T-shape. Tampilannya jauh lebih modern. Nah, untuk lampu yang digunakan tipe Ultimate ini sudah menggunakan lampu jenis LED untuk lampu utama. Lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya menggunakan lampu jenis bolam. Nah, untuk front underguardnya sekarang berwarna grey. Kalau untuk Expander yang non facelift dulu berwarna silver. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, inilah tampilan samping untuk mobil Expander tipe Ultimate Facelift warna putih. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian paling atas. Di sini untuk list jendelanya bagian atas list warna putih berwarna putih. Kemudian untuk pilar B-nya di sini berwarna hitam. Dan untuk bagian bawah listnya menggunakan list warna chrome. Serta untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna chrome dilengkapi dengan tombol glass di bagian ujung. Serta untuk spion di sini menggunakan spion cover warna chrome, ada lampu sen di bagian ujungnya. Dari bagian spion lanjut ke bagian velg. Nah, di sini untuk velgnya tipe Ultimate ini sekarang menggunakan velg berukuran 17 inci. Untuk modelnya dual tone menggunakan desain terbaru. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop. Serta untuk ukuran bannya 205/55 R17. Untuk bagian depan di sini sudah dilengkapi dengan rem jenis Sakram. Kemudian untuk suspensi, bagian depan menggunakan suspensi jenis McPherson. Lanjut ke bagian side underguard. Kalau dulu side underguardnya di sini warna silver, sekarang berubah menjadi warna grey. Dari bagian bawah samping, sekarang kita lanjut ke bagian atas. Nah, untuk kaca sampingnya masih tetap sama, dilapisi dengan kaca film merek SU Konica Minolta. Lalu di sebelah kiri di sini ada tangki BBM, kapasitasnya 45 liter. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakangnya. Kita mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan antena model shark fin sewarna body. Lalu di belakangnya di sini terdapat spoiler serta ada high mount stop lamp di bagian tengah. Untuk kaca belakang di sini sudah dilapisi dengan rear defogger, fungsi untuk menghilangkan embun. Lalu ada wiper di bagian tengah dan untuk kaca belakang sudah dilapisi dengan kaca film merek SU Konica Minolta. Lanjut ke bagian lampu belakang. Di sini untuk lampu belakangnya memiliki desain T-shape. Nah, jadi sekarang untuk modelnya sudah model terbaru. Untuk lampunya menggunakan lampu jenis LED, lampu mundur juga LED. Kalau untuk lampu sen tetap bolam. Kemudian untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Untuk bagian pintu belakang, di sini sebelah kiri terdapat emblem Expander warna chrome. Kemudian untuk sebelah kanannya di sini terdapat emblem Ultimate. Secara desain kurang lebih masih tetap sama. Yang bedakan di sini ada di bagian reflektor, karena untuk yang Expander facelift ini sekarang reflektornya model vertikal. Ini sama seperti Expander Cross, kalau yang dulu model horizontal. Dan untuk rear underguardnya juga mengalami perubahan. Oh iya, untuk fitur keselamatan tambahan selain kamera mundur di sini juga dilengkapi dengan 2 buah titik sensor parkir.
Lalu untuk rem dekat sekarang berwarna grey, dan untuk ban serep ada di bagian bawah. Untuk velgnya menggunakan velg jenis standar. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate Facelift warna putih yang versi normal ini. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, di sini kita mulai dari bagian sisi pengemudi. Untuk bagian pengemudi, di sini handle pintunya menggunakan model tarik, covernya berwarna chrome, dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual. Sekarang kita lanjutkan ke tampilan door trim. Di sini untuk tampilan door trimnya kombinasi antara warna hitam dengan warna krem. Untuk perubahannya ada di bagian material. Jadi di sini kalau untuk bagian atasnya tetap menggunakan bahan hard plastik. Nah, yang membedakan untuk bagian armrestnya ini untuk sandaran sampingnya menggunakan bahan soft touch, bagian sandaran bawah juga soft touch. Lalu di depannya di sini ada laci penyimpanan kecil, kemudian ada aksen warna silver. Untuk handle pintu bagian dalamnya berwarna chrome, kemudian di sini untuk covernya menggunakan aksen karbon. Ada beberapa tombol, ini untuk window lock, ini untuk central lock, kemudian power window sudah auto pada si driver. Ini untuk laci penyimpanan kecil. Di bagian bawah ada 3 buah cup bottle holder serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya juga kombinasi antara warna hitam dan warna krem. Ini untuk bahannya menggunakan bahan soft touch. Kemudian di bagian pilar A di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter untuk menghasilkan efek treble. Di bagian tengah di sini ada kisi AC. Kemudian untuk listnya warna grey, tombol infonya juga dipindah di sini. Untuk menyalakan mesin, tipe Ultimate ini sudah menggunakan tombol start stop engine. Kemudian di sebelahnya ada pengaturan spion elektrik. Ini ada pengaturan untuk cerminnya. Kemudian untuk bagian bawahnya ini untuk pengaturan spion. Dan ini tombol untuk folding atau pelipatan spion. Di bawahnya lagi, nah ini ada fitur terbaru, ada fitur auto stop and go atau idling stop system. Di sebelahnya ada tombol untuk stability control. Lalu ini ada laci penyimpanan dilengkapi dengan cover, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan koin. Lalu ini ada tuas untuk membuka kap mesin, serta untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena tipe Ultimate ini hanya tersedia dalam transmisi matic. Untuk tuas BBM-nya ada di bawah sini. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk tampilan cluster meter sebenarnya kurang lebih tetap sama dibandingkan dengan tipe sebelumnya. Jadi di sini kita coba nyalakan. Nah, ketika dinyalakan kita langsung ditambut oleh tampilan gambar expander. Ini ada indikator RPM, indikator speedometer, dan juga MID. Bedanya kalau yang sekarang ada aksen warna biru di bagian cluster meternya. Lanjut ke bagian setir. Untuk setir juga mengalami perubahan. Di sini desainnya sudah menggunakan desain terbaru, jadi lebih sporty. Kemudian untuk bagian tengah ada logo Mitsubishi warna chrome, kemudian dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Sebelah kiri ada audio assist steering, ini untuk pengaturan pengeras suara. Kemudian sebelahnya ini untuk pengganti channel. Lalu ada tombol mode di bagian tengah, ini ada tombol voice command dan juga Bluetooth handsfree. Untuk sebelah kanan di sini terdapat tombol untuk cruise control, pengaturan kecepatan otomatis. Lalu untuk tuas di sebelah kiri di sini terdapat tuas untuk pengaturan wiper, dan di sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk pengaturan lampu. Lalu untuk posisi setir di sini bisa diatur secara tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering atau maju mundur. Nah, dari bagian setir kita lanjutkan ke bagian tengah. Untuk tipe Ultimate ini head unitnya ada perubahan, ukurannya lebih besar berukuran 8 inci. Untuk fitur-fiturnya di sini ada radio, kemudian Bluetooth, ada fitur telepon, lalu ada USB dan juga AV in. Selain itu di sini juga sudah dilengkapi dengan fitur lainnya, yaitu ada fitur Android Auto, Apple CarPlay dan juga WebLink. Kalau untuk fitur lainnya sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan Xpander tipe sebelumnya. Bedanya kalau ini ukurannya lebih besar 1 inci. Dari bagian head unit lanjut ke bagian bawahnya. Di sini untuk bagian tengahnya ada 2 bagasi AC, kemudian tombol hazard di bagian tengah. Untuk AC-nya juga mengalami perubahan, sudah menggunakan digital. Ini untuk kecepatan kipas, kalau ini untuk pengaturan suhu AC. Di bawahnya ada rear defogger, kemudian untuk pendinginan secara maksimal, ini arah hembusan, kemudian untuk menyalakan AC, ini untuk air circulator, dan ini untuk mematikan AC. Di bawahnya lagi ada 2 buah slot untuk penyimpanan, lalu ada 1 buah slot USB, di sebelahnya ada 1 buah slot power outlet. Untuk transmisinya sekarang maticnya diganti Matic CVT, kalau dulu Matic Convent. Jadi kalau yang dulu ini overdrive, sekarang jadi drive sport. Jadi kalau untuk yang dulu Maticnya 4 percepatan, kalau yang sekarang full CVT. Lalu di sini untuk handremnya juga berubah menjadi elektrik, di belakangnya ada brake auto hold. Lalu kalau untuk kunci yang digunakan, kunci keylessnya masih tetap sama dengan model sebelumnya. Di belakangnya ada 2 buah cup bottle holder, kemudian ini untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch, ukurannya sekarang lebih besar. Untuk covernya juga berubah, dulu model sliding, kalau sekarang model angkat ke atas atau hang up. Kalau untuk ukuran konsol boxnya ini kurang lebih tetap sama.
Dari bagian konsol box, sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan. Nah, ini untuk sisi penumpang depan ada speaker jenis tweeter, kemudian ada airbag untuk sisi penumpang depan. Untuk bagian tengahnya sudah menggunakan bahan soft touch, kemudian ada aksen wood panel di bagian tengahnya. Lalu di sini ada laci penyimpanan terbuka, di bawahnya ini untuk glove box-nya model standar opening. Kemudian lanjut lagi ke sisi penumpang depan. Untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atasnya di sini ada assist grip model retract. Untuk sun visornya di sini dilengkapi dengan cermin plus covernya model hang up. Ini untuk lampu kabinnya lampu standar. Kemudian di bagian tengah di sini ada spion dilengkapi dengan fitur anti dimming. Dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini untuk bagian dalam dilengkapi dengan card holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Nah, di sini untuk joknya masih tetap sama menggunakan cover berbahan beige. Untuk bahannya digunakan di sini juga menggunakan bahan high fabric. Bedanya kalau yang sekarang untuk joknya menggunakan desain diamond. Kalau yang dulu modelnya model diagonal. Tapi kalau secara material yang digunakan ini kurang lebih sama. Nah, di sini juga dilengkapi dengan height adjuster atau pengaturan ketinggian jok, serta di belakangnya di sini ada pengaturan untuk reclining dan di bagian depan ada tuas untuk sliding. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk baris pertama mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate Facelift. Dari baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Untuk baris kedua kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya ini kombinasi antara warna hitam dan warna krem. Untuk bahan yang digunakan ini warna kremnya menggunakan bahan soft touch. Kemudian di bawahnya ada 3 buah cup holder dan speaker utama. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian dalam. Untuk bagian dalam di sini sudah dilengkapi dengan AC double blower. Di sini perubahannya ada di bagian knob. Jadi untuk knob AC double blowernya sekarang modelnya seperti ini. Kalau untuk yang lainnya kurang lebih tetap sama. Di sini ada assist grip model retract. Kemudian di bagian tengah di sini terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya di sini standar. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat ini untuk posisi lututnya masih sangat memadai. Di depannya juga ada laci penyimpanan. Kemudian untuk jok baris keduanya ini masih bisa digeser. Nah, kita coba sliding. Ketika kita sliding, ini jarak slidingnya cukup panjang. Selain itu untuk posisi lutut meskipun maju mentok masih tetap aman. Kita kembalikan ke posisi normal. Ini untuk lebarnya juga sangat memadai. Kalau dimuat 3 orang dewasa masih sangat luas. Lalu untuk fitur fungsional di belakang jok penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan secret pocket. Dan untuk perubahannya di bagian tengah sekarang sudah dilengkapi dengan 2 buah slot USB bisa digunakan sebagai tempat cas. Untuk baris kedua perubahan selanjutnya ada di bagian armrest karena untuk armrestnya sekarang dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Nah, coba saya tunjukkan dulu. Sebenarnya armrestnya bisa dilipat tapi karena ada plastik, nah kita tunjukkan langsung. Ini ada 2 buah cup holder. Kita langsung lanjutkan ke bagian baris ketiga. Seperti apa rasanya duduk di baris ketiga ini. Nah, untuk masalah dimensi ini sebenarnya antara mobil Expander yang facelift dengan Expander yang tipe sebelumnya tidak ada perubahan. Jadi termasuk untuk baris ketiga di sini juga jarak lututnya masih sangat longgar. Kemudian ini lebarnya kalau dimuati 2 orang dewasa masih tetap aman. Di bagian samping ada 1 buah cup holder, kemudian ada laci penyimpanan dan di bagian atas di sini dilengkapi dengan assist grip model retract. Untuk sebelah kanan juga sama, di sini ada assist grip model retract, kemudian ada 1 buah power outlet. Di sampingnya ada laci penyimpanan dan 1 buah cup holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Jadi kesimpulannya untuk masalah interior ini dimensinya tetap sama, tidak ada perubahan. Kita lanjutkan ke bagian bagasi. Nah, di sini untuk bagasinya kapasitasnya juga sama. Ini sangat longgar, bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Selain itu, jok baris ketiganya ini juga bisa dilipat rata lantai, jadi membuat daya tampungnya menjadi lebih besar. Di bawahnya di sini terdapat laci penyimpanan bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu. Lalu untuk sebelah kanan di sini ada laci penyimpanan bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan toolkit dan juga dongkrak. Ini tempat penyimpanannya sangat rapi sehingga mudah diakses terutama dalam kondisi darurat. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Expander tipe Ultimate Facelift warna putih ini. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali menuju ke bagian ruang mesin. Kita mulai dari bagian kap mesin terlebih dahulu. Untuk bagian kap mesin, di sini bagian bawahnya sudah dicat sewarna putih, kemudian dilengkapi dengan peredam juga. Lalu untuk mesin yang digunakan, di sini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc, dilengkapi dengan teknologi Mayfac DOHC dengan 16 katup. Untuk tenaga yang dihasilkan, mobil ini mampu mencapai tenaga maksimal di angka 77 kW atau setara dengan 105 PS pada 6000 rpm
dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 141 Nm pada 4000 rpm. Untuk fitur keselamatannya juga sangat lengkap. Ini sistem pengeremannya sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, EBD, dan juga brake assist. Lalu untuk kondisi tanjakan sudah dilengkapi dengan fitur lister assist. Tapi sebenarnya sekarang lebih komplit lagi karena sudah dilengkapi juga dengan fitur brake auto hold. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate Facelift warna putih terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander ini, silahkan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi dan follow Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.